Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi. dengan saya Hanifuddin di Ansor Media. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sahabat yang sangat luar biasa, salah satu bisa dikatakan sesepuh atau legend di ranting kita begitu. Apa kabar sahabat Sugiono? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Begitu. Perkenalkan ini sahabat-sahabat, di depan kita adalah sahabat Sugiono. Beliau salah satu orang yang juga membesarkan Ansor di Ujung Manik begitu. Selanjutnya kita ngobrol santai aja begitu ya Mas Sugi. Setelah liburan ini kira-kira kegiatan sehari-hari apa aja ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah untuk kegiatan kita sehari-hari ya libur mungkin biar kayak orang-orang ya sahabat-sahabat. Mungkin ya refresh dikit Liburan lah. begitu ya. Ya liburan karena kerja terus ya ibarat mesin kita ya calling down dulu lah. Begitu Family sahabat. time begitu ya. Ya kira-kira begitulah bahasa anak mudanya. Ya, oke. Sebelum ngobrol jauh, nanti kita akan ngobrol banyak tentang sejarah berdirinya Ansor, itu mulai dari mana, terus perkembangannya mulai sampai di Ujung Manik bagaimana. Ini ada awalan buat sahabat. Bagaimana awal dulu sahabat bisa mengikuti di kegiatan Ansor ataupun bergabung di Ansor khususnya di ranting Ujung Manik begitu. Baik, dulu itu saya ketika SMA itu udah tahu ya ada Ansor, terus saya lihat teman-teman yang kebetulan di pesantren itu udah di Ansor juga, di Banser. Saya terinspirasi banget kalau nanti saya pulang itu pokoknya pengen saya Terjun gabung gitu nih, ya. gabung dengan Ansor. Ansor Kalau nanti pulang dari pesantren. dari sekolah saya pengen banget pokoknya ikut Ansor lah. Sudah, itu udah ada sejak saya itu duduk di Aliyah ya, karena kebetulan sekolahnya di Aliyah gitu. Sehingga waktu pulang pun ya otomatis saya cari ya bagaimana saya bisa bergabung dengan sahabat-sahabat Ansor. Kira-kira awal mula tertarik seperti itulah. Itu sekitar tahun berapa itu berarti Mas? Ya berarti saya itu kan selesai Aliyah itu 2004. 2004-an ya. Iya. Itu udah terinspirasi sejak saya SMA itu udah. Pokoknya kalau lihat Ansor, Banser itu udah pokoknya pengen banget lah. gitu ya. Caranya jiwa mudanya menggelora begitu. Iya, udah cinta lah gitu kira-kira. Ya, berarti memang dari duduk di bangku SMA begitu ya sudah. Lah ini kan beliau juga Mas Ugi ini pernah juga ya menjabat sebagai ketua ranting di Ujung Manik. Ya, ini betul. Periode paling lama ya karena dari 2010 sampai 2017 ya Mas ya. Iya, betul. Itu awalnya gimana? Bisa maksudnya berproses terus terpilih atau diamanai menjadi ketua ranting di Ujung Manik sampai 3 periode, itu awal mula ataupun perjalanannya itu seperti apa? Ya tadi ya saya nyambung dari pulang terus saya mencoba cari jalan untuk bisa bergabung dan akhirnya itu kita bergabung dijak ya oleh teman sahabat, terus bisa mengikuti pelatihan PKD ya. Kalau dulu itu PKD sebetulnya singkatannya pelatihan. Pelatihan dulu. Ya, kader dasar. Kalau sekarang kan lebih ke kepemimpinan ya. Dulu saya ingat saya ke PKD itu pelatihan kader dasar, bukan kepemimpinan dasar. Singkat cerita gabung gitu ya. Kemudian aktif ya di Ansor, ikut ya ke sana kemari di ranting, khususnya kegiatan-kegiatan di ranting. Dan 2006-an itu yang Ujung Manik kemudian katakanlah yang dari dulu udah agak belum aktif banget ya, dan aktif kembali 2007 saya ikut PKD. Terus kepemimpinan ikut yang pengurusan waktu itu ya masih ya anggota biasa lah. Kalau pengurus ya di seksi begitulah kira-kira departemen. Kemudian
2010 saya ingat ketua rantingnya itu sahabat Samiin itu nikah. Oh iya. Nikah itu dapat orang di luar ujung manik ya. Pada akhirnya mau tidak mau ya harus diganti. Ya, reor lah istilah rapat ya, anggota rapat kalau anggota. sekarang itu. Lah dalam rapat anggota itu kemudian teman-teman sahabat-sahabat mengamanahkan ke saya ya. Iya. Berjalan sampai dengan 2017. Seingat saya 2017. Lama memang ini ya. Iya. Tapi lama-lama tok gitu ya. Mudah-mudahan sih ada istilahnya asarnya lah itu kira-kira, mudah-mudahan. Dan 2017 itu dari 2010 sampai 2017 itu ya mungkin sahabat-sahabat yang hari ini jadi katakanlah pionirnya di ujung manik itu gitu ya. Hasil proses pengkaderan di tahun-tahun itu ya, periode-periode sampai dengan 2017-an ya, tentu sampai dengan hari ini ya, tanpa mengurangi semua periode kepengurusan ya kan, karena setiap orang itu kan punya masa dan setiap masa itu punya orangnya gitu kayak gitu. Nah, sampai 2017 kenapa kemudian saya udah rasa itu lama lah, terlalu lama, itu kan nggak baik juga. Karena kemudian juga karena kebetulan 2017 itu di PAC itu konferansap dan kemudian kami diminta untuk duduk di sana kepengurusan PAC lah, sehingga kami ya udah sepakat untuk melakukan rapat anggota untuk periode saya itu 2017 lah. Mudah-mudahan itu tidak salah ya, karena udah agak lama. Mudah-mudahan benar gitu. Kira-kira ceritanya seperti itulah untuk periode saya yang 2010 sampai 2017 gitu. Ya, oke. Itu perjalanan Mas Sugi dari kader sampai terinspirasi dari SMA sampai akhirnya mengemban amanah untuk menjadi ketua ranting, bahkan lebih dari 3 periode berarti ya. Ini ngalahin presiden berarti. Presiden cuma 2 periode, ini 3 periode. 3 periode berarti lah setelah jalan berjauh berproses di Ansor begitu ya kan, sudah makan pahit manisnya begitu di organisasi khususnya kepemudaan Ansor begitu ya. Ini sesuai tema hari ini yaitu tentang sejarah ya begitu. Nanti kita bicara tentang bincang-bincang diskusi tentang sejarah berdirinya Ansor dari mulai tahun kapan, untuk pembentuknya itu mulai kapan dan disahkan di mana ya. Nah ini sahabat Sugiono juga kan hari ini berada di kepengurusan PAC dan PC. Tak kira sudah hafal dan mampulah untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat yang seperti saya begitu, yang ikut-ikutan saja belum tahu sejarahnya seperti itu ya. Ya monggo nanti silakan Mas Sugi. Kita ingin tahulah sejarah Ansor itu awalnya bagaimana sampai akhirnya menjadi Banom NU yang alhamdulillah sampai hari ini masih konsisten untuk terus berkhidmah untuk negeri dan agama begitu. Baik. Kalau dibilang hafal mungkin ya bukan aliran tekstual ya. Bukan aliran sejarah gitu. Sejarah. Tapi mudah-mudahan sepintas itu menggambarkan sepengetahuan saya, tentu ya nanti bisa dikoreksi oleh teman-teman ya, atau dilengkapi para netizen yang nantinya melihat ya ini tayangan ini. Ansor itu kalau kita baca literasi tentang Ansor itu organisasi yang lahir dengan spirit epos kepahlawanan ya, kepemudaan ya, tentu keislaman sendiri itu sendiri, kemudian kerakyatan. Itu kalau kita baca itu Ansor ini kan kalau dilihat di PDPRT-nya itu lahir di Muktamar NU yang ke-9 ya. Di Banyuwangi itu tahun 1934 ya, kalau nggak salah itu ya. Sehingga kalau kita
nulis merchandise Ansor biasanya baik kaos ataupun apa Iya. itu biasanya GP Ansor 34. 1934 itu mengingatkan kita tentang lahirnya Ansor itu. Tapi sebelum menjadi nama resmi Gerakan Pemuda Ansor itu, kalau kita baca gitu ya sahabat-sahabat semuanya, itu sempat berganti-ganti Berganti-ganti. nama gitu ya. Misalnya awal mulanya itu Subhanul Waton, Subhanul Waton. Pemuda Tanah Cinta Air. Tanah Air. Kemudian Persatuan Pemuda Nahdlatul Ulama ya, PPNU. PPNU, kemudian Pemuda Nahdlatul Ulama, PNU, kemudian ANO. Iya. ANO lo ya sahabat, bukan Anu. Kalau anu udah beda makna Iya, ini Mas Amar mbok salah tafsir ini. ANO itu Ansor Nahdlatul Ulama. Pakai ejaan lama ya, lama kan Iya. gini. Ulama itu, Ansor Nahdlatul Ulama. Di sempat berubah-ubah nama, tentu itu atas prakarsa Ki Haji Wahab Hasbullah ya. Jadi suasana itulah kemudian menjadi spirit Ansor Nahdlatul Ulama berdiri. Epos yang tadi saya ceritakan di depan itu lama ya, kemudian dalam proses perjalanan bangsa itu Ansor itu selalu ya terlibat di dalamnya ya, selalu hadir di dalamnya. Bahkan sahabat-sahabat kalau kita baca ketika PKI itu tahun 65 itu bagaimana Ansor menjadi termasuk garda terdepan melawan ideologi komunisme itu. Mungkin sahabat-sahabat kalau baca literasi itu ya Ansor selalu hadir sampai dengan hari ini. Nah itu kemudian pasca Jepang masuk ke Indonesia itu semua organisasi yang mungkin boleh dikatakan melakukan gerakan-gerakan yang melawan pemerintah Jepang itu diberangus, termasuk Ansor ini ya, Ansor Nahdlatul Ulama. Kemudian pasca 1945-49 itu ada keinginan lagi menghidupkan ANO ini. Sahabat Husaini nanti kalau kita nggak salah itu ya, usul kepada Menteri Agama yang waktu itu kebetulan Kiai Haji bapaknya Gus Dur ya, Wahid Hasim itu ya. Menteri Agama RIS pada waktu itu kemudian diterima dan akhirnya sepakat untuk menghidupkan kembali dengan ide gagasan baru yang kemudian diusulkan itu namanya Gerakan Pemuda Ansor. Itu tahun 1949 kalau kita nggak salah ya literasinya begitu. Sampai hari ini Ansor itu nama resminya itu Gerakan Pemuda Ansor. Nah tentu ada ini ya filosofinya, kenapa kok Ansor gitu kan. Sahabat-sahabat itu tidak lepas dari suri tauladan bagaimana sahabat-sahabat Ansor di Madinah yang ketika sahabat Muhajirin itu dan Rasulullah tentu hijrah ke Madinah itu, sahabat-sahabat Ansor inilah yang kemudian ya, Ansor itu kan penolong ya. Penolong kemudian meng-backup ya sahabat-sahabat dari Muhajirin dakwah Rasulullah. Lah itulah spirit yang kita inginkan dari sahabat-sahabat Ansor hari ini, semangat jiwa penolong itu yang diinspirasi dari sahabat-sahabat Ansor. Ya Ansor di Madinah itu. Nah itulah sekilas barangkali kalau saya boleh ya katakanlah kilas gitu ya. Tentu kalau mungkin cerita yang detail lama itu ya mungkin lama sekali. Tapi paling tidak itu yang waktu yang penting-penting gitu ya. Tadi berubah nama, semangat perjuangan, sehingga sampai hari ini nuansa itu tetap. Gerakan Pemuda Ansor adalah gerakan kepemudaan, keislaman, kerakyatan, jadi nilai-nilai itu ya. Dan tadi jangan lupa ya, spirit Ansor itu penolong. Jadi saya harap kita ini sahabat-sahabat Ansor itu ya hadir di tengah masyarakat, di tengah umat itu ya
penolong gitu ya. Oke. Yang bergerak gitu ya sesuai namanya Gerakan gitu. Pemuda Ansor. Gerakan. Kira-kira seperti itu ya, Iya. siapa nanti bisa kita eksplor Mengalir, lagi lah ya, iya. mengalir lagi di Ya, terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan tentang awal berdirinya Ansor, terus perjalanannya berubah-ubah nama dari PPNU, PNU, ANU dan lain-lain. Lah, begini, ada beberapa hal yang memang hari ini sangat disoroti di masyarakat, terutama di Gerakan Pemuda Ansor tersendiri begitu. Melihat dengan sejarah berdirinya dengan semangat kebangsaan, semangat keislaman, namun ada beberapa beberapa kasus yang kadang cukup mencidrai nama Ansor tersendiri begitu, khususnya Ansor ya. Bahkan ada hal-hal semacam yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di luar kita yang mengatasnamakan Ansor begitu. Padahal sahabat-sahabat itu bukan orang-orang Ansor, tapi memang itu cukup mencidrai marwah dari Ansor tersendiri begitu. Lah, apakah dengan kasus-kasus seperti ini, dengan hal-hal semacam ini masih relevan nggak Ansor untuk dikenalkan di masyarakat begitu? Baik ya, relevan itu artinya kan ya masih pantas atau tidak gitu ya hari ini itu. Kalau saya pribadi sih berangkat dari cita-cita yang mulia itu masih sangat relevan ya untuk anak-anak muda hari ini. Dan ingat ya, barangkali yang tadi saya bicarakan, tidak melulu kita itu basicnya itu tentang keagamaan ya kan, ada epos kepemudaan lah yang hari ini Gen Z gitu ya, kira-kira Gen Z itu sangat menarik ya di segmen itu. Menurut saya masih relevan ya. Tentu Ansor hari ini terus apa istilahnya inovasi ya berinovasi mengikuti perkembangan zaman begitu ya, sehingga masih tetap relevan ya. Tentu perjuangan kita juga mengikuti ya anak muda hari ini ya kan. Anak muda hari ini kan lekat sekali dengan dunia digital ya. Nah, ini Ansor Ujung Manik saya kira luar biasa ya ini tepuk tangan buat Ranting Ujung Manik ini. Ini adalah inovasi ya, perjuangan yang hari ini relevan begitu. Karena anak muda itu sangat akrab dengan gadget ya. Barangkali 24 jam kita berapa jam yang pegang HP. Nah, itulah sehingga kalau saya pribadi menganggap bahwa nilai-nilai perjuangan Ansor itu terus relevan ya di sepanjang zaman. Tentu kita ya terus berproses dan mengikuti zaman begitu ya, tentu agar tidak kita itu disisihkan oleh zaman. Cara anak mudanya orang gaul gitu ya. orang gaul terlindas oleh zaman. Nah, terlindas oleh zaman sehingga kita yang perlu berinovasi, memperjuangkan nilai-nilai yang kita yakini itu benar dengan ya ala hari ini, gaya anak muda hari ini. Ya seperti ini mungkin ya gaya anak muda hari ini seperti ini gitu ya. Kalau dicak barangkali yang serius belum mau ya yang guyon-guyon dulu gitu ya, kira-kira begitulah. Tapi tentu nilai-nilai perjuangan kita tetap masuk di dalamnya ya. Saya kira masih relevan lah. Mudah-mudahan terus relevan begitu ya. Tentu ya kita ini yang terus berinovasi karena kalau nggak berinovasi ya tadi kita akan tertinggal oleh zaman. Kira-kira begitulah ya. Mungkin nanti bisa kita sharing lagi lah. Kira-kira begitu jawabannya. Baik. Terus begini, ketika memang hari ini Ansor masih relevan dan masih sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena jujur saja ketika memang di suatu daerah ya, apalagi di satu RT saja tidak ada kader Ansor ataupun Banser, ini biasanya bingung sing imami ki siapa. Kan biasanya seperti itu. Lah, ini sahabat Sugiono kan dulu juga pernah di Ranting juga pernah jadi ketua, terus di PAC juga di kaderisasi begitu. Lah ini pertanyaan saya begini, bagaimana nantinya ketika kita terjun ke masyarakat nih, misalkan saya sebagai pengurus pemuda Ansor di Ranting Ujung Manik begitu, bagaimana cara kita mengenalkan ataupun
apa ya, mengenalkanlah kepada masyarakat bahwa Ansor itu seperti ini, kegiatannya seperti ini, seperti itu, apa seperti ini begitu. Lah ini nanti bagaimana cara kita menerangkan kepada masyarakat begitu. Baik ya, masyarakat kita itu senang banget dengan yang simbol-simbol, ya, Iya. lebih cepat begitu, kira-kira begitu. Nah, kalau kita mengenalkan Ansor itu barangkali dari pertama itu ya dengan simbol-simbol. Saya senang dengan sahabat-sahabat kalau kita nggak usah ngomong saya Ansor, kalau kita pakai jas Ansor juga orang udah pertama itu ya. Karena simbol sih ya. Simbol itu identitas begitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting tentu kehadiran kita itu tadi ya. Semangat nilai apa ya? Ansor itu yang tadi ya. Keberadaan kita itu dirasakan betul oleh masyarakat. Ya, bermanfaat lah kira-kira. Ini sejalan kan, ada khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, benar. Sejalan dengan hadis Nabi itu. Sehingga Ansor, sahabat-sahabat Ansor, sahabat Ansor itu saya harap bisa betul dirasakan kehadirannya di masyarakat, tengah masyarakat betul begitu. Dalam event apapun. Ya. Tidak hanya dalam event keagamaan, benar. Sosial, ya, yang lain, event-event di kemasyarakatan kan betul. Ya sahabat-sahabat Ansor inilah yang tampil di depan gitu ya. Kalau ada pengajian ya Ansor ini yang minimal jadi MC lah. Ya, kira-kira seperti itulah. Kehadirannya dirasakan betul oleh masyarakat sehingga masyarakat akan mengenal. Oh ini teman-teman Ansor nih, sahabat-sahabat Ansor. Ibu saya itu kenal Ansor ya karena saya pakai jas Ansor, jadi tahu kalau sudah pakai Ansoran apa. Iya. Pasti dapat. Iya, tapi terus dapat izin ya pasti. Karena image-nya itu kalau beransor itu positif gitu ya. Sehingga kita kalau pakai jas Ansor izin sama ibu pasti diizinkan ya, karena nah itu image yang seperti itu yang terus dibangun oleh teman-teman sahabat-sahabat Ansor, sehingga apa istilahnya mengenalkan Ansor di masyarakat itu lebih mudah ya. Bukan organisasi yang eksklusif yang tidak menyatu dengan masyarakat, tapi yang inklusif ya, yang mau bergabung dengan masyarakat, membaur dan menjadi bagian masyarakat itu sendiri. Dan keberadaannya yang penting tadi, yang bermanfaat itu ya, sesuai filosofinya Ansor ya, menjadi penolong gitu ya. Ini tadi sudah apa ya, dibilang bahwa mengenalkan Ansor di masyarakat itu cukup mudah karena masyarakat kita kan khususnya di pedesaan begitu ya. Dengan simbol-simbol, dengan kegiatan-kegiatan yang memang kita hadir di tengah-tengah masyarakat begitu. Lah ini untuk menjaga image atau menjaga hal-hal seperti itu tetap konsisten dan istiqomah ini kan cukup berat begitu sahabat. Apalagi kalangan kita, kalangan kaum-kaum muda yang memang kadang semangatnya itu naik turun begitu. Lah sahabat ini kan dulu juga pernah merasakan di kepengurusan khususnya di Rantim begitu ya. Lah ini cara-cara untuk tetap memberikan semangat kepada sahabat-sahabat yang memang harus konsisten, harus istiqomah meskipun ya kadang kita lelah begitu ya karena di organisasi, kerja dan lain-lain. Itu seperti apa? Inilah yang paling berat ya kalau istiqomah itu yang berat diantaranya itu adalah ya istiqomah ya, konsistensi lah. Tapi saya yakin sahabat-sahabat Ansor itu nilai kembali ya ke values ya, nilainya itu yang kemudian membangkitkan kita ya. Kalau udah loyo itu kita itu ingat nilai-nilai perjuangan ya. Bukan organisasi kita itu kan yang spirit keagamannya itu yang menjadi kemudian kita terus berharokah seperti hari ini, bukan istilahnya apa ya, profitnya ya, materialnya kira-kira. Tapi semangat perjuangan itu yang terus memberikan motivasi ke kita. Meskipun jujur kita itu manusiawi ya, kadang anak beboeh, anak malas ya. Ada jenuh juga begitu juga. Tapi ketika pada titik tertentu saya yakin sahabat-sahabat itu ya kembali ke nilai-nilai itu, mengingatkan kita menjadi spirit
beransor itu ada nilai-nilai semangat perjuangannya, nilai-nilai keagamanya. Apalagi yang membuat kita semangat selain nilai-nilai spirit itu kan. Ini ngomong ikhlas tentang agama, siapapun pasti akan bangun. Mau dia berlatar belakang pendidikan apapun, kalau sudah ngomong tentang nilai-nilai agama, spirit itu akan selalu ada. Dan itulah yang hari ini kita rasakan terus, spirit itu ya dalam beransor. Kalau nilai-nilai yang lain, spirit yang lain, kalau organisasi yang lain yang tidak ada nilai itu, saya tidak bisa berkomentar. Tapi kalau saya pahami ansor ya, sahabat-sahabat ansor ini ya ngene-ngene gitu, gampang. Orang dibayar be mangkat ya lho. Malah kadang urunan gitu ya. Baju bayar sendiri gitu ya. Berangkat ya urunan. Kalau ditanya apa nilai-nilai, ya pasti itu tadi. Spirit tentang nilai-nilai yang kita yakini benar tentang keagamaan itu. Sehingga yang tadi ya menjaga konsistensi itu bisa sampai hari ini, terus kita bisa eksis seperti ini. Ya, tentu saja keberkahan ini ya. Doa dari para pendiri Ansor, pendiri NU yang selalu memberi keberkahan ke kita, sehingga perjuangan kita walaupun kadang loyo ya naik turun begitu. Kolab hati itu kan berubah-ubah ya. Iman juga kadang ya situ yang bisa kadang tambah, kadang berkurang. Tapi tadi semangat itu yang kemudian membangkitkan kita terus menerus sehingga konsisten. Hanya nilai-nilai itu menurut saya, kalau saya pahami teman-teman, kalau coba ditanya aja sahabat-sahabat Ansor, apa yang menyebabkan kamu tetap, ya pasti nilai-nilai itu. Kan orang mungkin jawabannya digaji kan nggak mungkin. Karena tidak begitu. Memang tidak ada gitu ya. Karena lembaga non profit. Pasti jawabannya nilai-nilai spirit itulah. Siap. Lah, baik, tadi menyambung jawaban dari Mas Sugi. Kadang begini Mas, ada beberapa teman-teman yang memang merasa melinder ataupun merasa canggung begitu untuk berproses di Ansor, khususnya di Ranting Ujung Manik. Ini kan terkenal bahwa kadernya banyak dan kualitas juga mumpuni begitu ya. Lah, kadang kita sebagai kader baru, pengurus baru itu merasa terjebak dalam romantisme sejarah senior-senior begitu, bahwa senior-senior dulu itu sudah bagus-bagus. Lah, bagaimana kita nanti ketika sudah jadi pengurus tidak bagus? Lah, ini yang menyebabkan untuk mencari ketua ranting saja kita masih susah begitu kadang, ataupun untuk memasukkan pengurus sahabat-sahabat di tatanan kepengurusan itu masih susah Mas. Lah, ini bagaimana agar kita bisa menangani hal-hal semacam ini begitu, agar kita tidak terjebak dalam romantisme sejarah senior-senior yang memang dari dulu sudah bagus begitu. Ya, ini ya, kadang kita itu tersandra ya dengan tersandra predikat itu ya, memang menjaga yang sudah baik itu memang perlu kerjakan. Tapi gini sahabat-sahabat, saya selalu optimis pasca waktu saya jadi ketua ranting aja itu ya, apa saya mampu gitu ya. Kan kira-kira gitu. Terus setelah selesai terus berpikir lagi, nih setelah kita ini siapa gitu kan. Selalu berpikir seperti itu. Tapi saya yakin di Ansor itu kan penjenjangan kaderisasi itu apa istilahnya? Bertahap gitu. Tahap ya, berjenjang dari misalnya PKD, PKL ke PKN. Itu salah satu upaya tadi menanggulangi regenerasi yang kita khawatir nanti pasca ini kita gak bagus atau gak jalan gitu ya. Gitu, ya. Nah, sistem kaderisasi itulah yang menjadi jembatan menyiapkan. Maka kalau kita lihat singkatannya hari ini kan kepemimpinan. Nah, itu memang disiapkan menjadi pemimpin, meneruskan estafet kepemimpinan. Betul. Makanya sekarang calon ketua ranting itu harus sudah pernah mengenyam PKD atau pendidikan dan latihan dasar di Klatsar atau DTD. Itulah standarnya, sehingga kita yang tadi khawatir itu ya mungkin bisa teratasi betul dari sistem kaderisasi. Tapi ya itu tadi catatannya, kaderisasi di ranting kita harus jalan. Kalau nggak jalan ya tadi kesulitan sekali mencari sosok figur ketua ranting saja mungkin
Bang Azhar harus ini ya mencari Mencari sosok yang cocok Iya, ini iya. siapa begitu. tirakat dulu lah kira-kira gitu. Tapi ya tentu ya tetap ya usaha-usaha lahir dan dohir. Tapi yang tadi yang penjenjangan kaderisasi di Ansor kalau jalan saya kira tidak ada masalah. Mungkin sahabat ketua ranting yang pernah di ujung manik akan selalu merasakan hal yang sama ketika jadi ketua. Aduh, beban masa Iya. lalu nih. Udah kadang bagus sih. Sudah Kita bagus, mempertahankannya gitu ya. Tapi saya kira ya tadi ya, saya berharap hasil kepemimpinan itu yang diklat-diklat itu bisa menjadi bekal betul bagaimana mengembangkan organisasi itu ini tetap. Saya kira begitu ya. Iya. Yang penting sahabat-sahabat itu tetap on track gitu ya. Laksanakan yang sudah jadi hasil kesepakatan. Saya kira insya Allah ya, kalaupun tidak lebih baik minimal sama ya dengan pendahulu kita. Minimal itu Iya, ya. minimal. Nanti kalau dulu akreditasinya A, besok B, kayaknya senior-senior nangis ini. Ini tolong dipertahankan ini sahabat-sahabat yang pengurus ranting hari ini. Ya itu karena ya tadi yang penting on the track ya, tetap dalam koridor dan yang sudah jadi kesepakatan ya laksanakan aja. Saya kira yang tadi khawatir-khawatir itu mudah-mudahan bisa diatasi ya begitu betul eliminir lah, walaupun memang tentu saya sendiri misalnya untuk harus sama dengan ketua ranting sebelumnya tentu sangat ya Susah, jauh lah jauh, gitu iya. ya. Saya menganggap ya pasti gitu kan. Iya. Senior kalau junior sama seniornya pasti waduh saya nggak bisa nih yang sama itu ya. Ya udah memang harus sama gitu, minimal kita punya improv ya, kita punya ciri khas kita sendiri. Tapi tentu yang paten itu tidak kita tinggalkan. Iya. On the track kira-kira Yang begitu. bagus-bagus ya tetap dipertahankan begitu Iya, ya. kira-kira begitulah. Iya. Baik, terus selanjutnya begini, kita kan bicara Ansor adalah organisasi yang hari ini banyak banget ya, banyak pengikutnya, banyak yang bergabung begitu. Kita khususkan di Ujung Manik saja begitu ya. Lah, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat, dari obrolan dari malam hari lah, ngopi-ngopi ini. Ini bagaimana caranya kita mengatur anggota sedemikian banyak dan berbagai isi kepala yang berbeda-beda untuk menyatukan dalam satu visi yang sama, itu kan agak sulit begitu. Lah, ini bagaimana kita menangani hal tersebut begitu? Ya ini sahabat, memang kalau ada 10 orang maka ada 10 jenis pemikiran. Ada 20 tambah lagi 30. Tapi ingat ya, kita ini disatukan oleh kolektif ya, konsensus bersama ya. Yang tadi saya bilang di ranting, misalnya kita di ranting, apapun isi kepala kita 30 orang akan 30 isinya, tapi kita diikat oleh aturan organisasi. Iya, Nah, benar. itu PDPRT, rapat kerja, itulah real kita melaksanakan Ansor ini Iya. berjalan. Tidak boleh kita ini memaksakan isi kepala kita sendiri-sendiri. Ya, ini namanya aja organisasi ya, satu kesatuan. Organ gitu ya. Oh iya, gitu. Sehingga itu bisa kita atasi lah. Tentu ada positifnya menurut saya. Semakin banyak masukan itu kan bagus juga. Iya, Ya, benar. mengeksplor pemikiran Pemikiran kader-kader. jadi terbuka, Ya, betul. begitu. Berarti kader-kader kita itu mau berpikir nih, ya. Pokoknya jangan dimatikan kalau ada kader punya pemikiran, punya punya gagasan, ide. nggak apa-apa ditampung dulu. Nah, tentu nanti kita pilih yang paling baik, yang paling cocok untuk kita laksanakan dan paling tentu realistis ya, Iya. dengan misalnya kita tingkatan ranting ya, apa yang realistis di ranting, sehingga yang seperti itu bisa kita minimalisir lah. Iya. Dan saya kira kita itu udah terlatih dengan biasa beda gitu ya. Berbeda itu kan sesuatu yang udah biasa kita laksanakan hari-hari, tapi kita bisa menyelesaikan itu dengan baik. Ya musyawarah tentu nilai-nilai itu yang kita yakini benar. Tapi ya tadi kembali ke
PDPRT, aturan di organisasi itu ada itu ya. Sehingga yang berbeda-beda itu bisa kita jadi sama satukan begitu ya, ya. samakan dalam satu visi misi ya, yang kemudian menjadi tujuan kita bersama. Saya kira itu ya, sahabat. Siap. Begini, tadi kita sudah bicara tentang Ansor, tentang kita sejarah bagaimana awalnya, terus juga sampai mengerucut ke Ansor Ujung begitu. Nah, ini tentang Ansor dan Banser begitu sahabat. Ini beberapa ada hal yang memang sering kita dengar, sering kita sering kita bicarakan juga di tempat warung kopi ataupun di tempat-tempat umum ataupun di tempat-tempat rapat-rapat anggota. Ini tentang Ansor dan Banser begitulah. Ini Ansor dan Banser adalah satu kesatuan. Cuma terkadang kita salah persepsi bahwa Ansor ya Ansor, Banser ya Banser begitu ya. Apalagi zaman dulu kan katanya seperti itu. Antara Ansor dan Banser ini malah kayak dua organisasi yang berbeda, padahal itu adalah satu kesatuan dan sama dalam tubuh yang sama di Ansor begitu. Lah, apakah ini nantinya ke depan perlu dipisah antara Ansor dan Banser atau memang sudah memang makomnya seperti ini begitu? Ansor dan Banser ya satu tubuh begitu. Ini bagaimana? Apakah perlu dipisah atau memang sudah memang seperti ini begitu? Jangan dipisah ya. kita merdeka karena bersatu ya. Bukan berdua ya, Mar. Gini sahabat, itu memang obrolan intern kita ya. Tapi nggak apa-apa ini. Tapi kalau saya pribadi, nanti kalau dipisah, nanti jadi ini. Mohon maaf ini saya guyonan dulu. Banser itu kan barisan Ansor Serbaguna. Nanti kalau dipisah jadi Sernyatok dong, Mar. Serbagunanya. Serbaguna tok lah ya. Iya, nanti barisan Ansornya nggak ada. Itu guyonan sih. Tapi begini, kalau saya lebih cenderung tetap ya, karena kalau lihat sejarahnya juga lahir dari yang sama itu ya, barisan Ansor Serbaguna. Kalau kita lihat di PDPRT-nya itu kan Banser kader inti dari gerakan pemuda Ansor yang mengawal program-program Ansor. Nah, itu yang kalau dipisah nanti gimana dong? Nggak ada yang ngawal dong, Mar. Gitu ya. Nanti ketua ranting nggak ada yang ngawal. Ya, itu. Nggak ada pas pampres. Ya, saya kira gini, sahabat. Kita ini kan punya passion sendiri-sendiri ya. Sahabat yang kecenderungannya di Banser, ya kita posisikan di Banser. Sahabat yang hari ini kan nggak cuma Banser ya, semi otonom. Banser itu kan organisasi badan semi otonom dari Ansor ya. Dari Ansor. Ada lagi nih satu lagi Majelis Dzikir Sholawat. Ya, itu juga hari ini mulai booming ya. Walaupun nggak se-booming Banser, memang Banser ini booming banget. MDS itu udah mulai booming juga. Nah itu juga dalam upaya tadi ya, sahabat-sahabat yang mungkin lebih kecenderungannya ke bidang keagamaan gitu ya, di MDS. Sahabat-sahabat yang gus-gus lah ya. Ya, gus-gus kira-kira begitu. Kalau kita lihat Banser itu kan ada ini kecakapan fisik dan mental kalau kita lihat di PDPRT. Nah itu ya tepat ya, sahabat-sahabat yang punya kelebihan di situ memang di Banser yang fisik dan mentalnya bagus gitu ya, kira-kira cara Bang Asharnya kalau saya boleh pinjam itu Rosa gitu. Ya, Rosa, dewasa, ya. Gede Dewa Rosa. Sehingga yang punya passion di situ, kita di situ, yang di MDS atau satuan-satuan lain. Nanti di Banser juga ada unit-unit sendiri kan begitu. Nah, itu dalam upaya mendistribusi kader. Sehingga yang tadi enggak usah dipisah, memang kalau saya pribadi lah ya, itu memang terlahir dari sana dan dari Ansor itu. Sahabat-sahabat, kalau kita tadi ya, dari singkatannya aja barisan Ansor Serbaguna. Kalau lihat logonya juga di dalamnya itu Ansor. Banser itu ya Ansor ya. Jadi kalau kita menyebut kader Ansor itu ya termasuk Banser ya, Rijalul
ansornya gitu. Itu sih pandangan, tapi tentu dinamika kita tidak tahu ya. Tapi sementara kalau kita lihat PDPRT-nya seperti itu, bahwa Banser itu ya kader inti dari Gerakan Pemuda Ansor yang justru menjadi pengaman, pengawal program-program dari Gerakan Pemuda Ansor gitu. Cuma kan kadang begini, ada beberapa masyarakat yang salah mengartikan begitu loh, bahwa Ansor ya wong-wong sing sarungan begitu loh, Banser ya Banser, beda begitu kan. Ini kan perlu kita luruskan begitu loh sahabat. Lah ini kan tentu pertanyaan-pertanyaan ini yang kadang kita belum bisa jawab karena memang keterbatasan literasi kita, juga keterbatasan pengetahuan kita tentang Ansor dan Banser ini begitu loh. Ya mungkin pepatah bilang benar ya, tak kenal maka tak sayang gitu kira-kira. Bang yang belum kenal ya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sahabat-sahabat, kita jelaskan yang sederhana saja ya. Banser itu adalah Ansor gitu ya, bagian dari kader Ansor gitu. Nanti kalau yang sederhana misalnya dijelaskan, Banser itu Ansor yang militer gitu. Singkatnya TNI gitu. Kira-kira begitu. Yang apa ya, memudahkan orang mengenal gitu. Ya dengan simbol-simbol itu tadi. Terus Ansornya sih ya yang di kantor gitu kira-kira gitu. Itu sih analogi yang biar masyarakat itu mudah memahami. Nanti memang ya kadang gitu, Banser bok udah Ansor pak kayak gitu. Ya Banser ya Ansor gitu ya. Ansor bok udah Banser ya pada kesatuan gitu ya. Tidak bisa dipisah-pisah gitu. Nggak mau berpisah ya Mar, ini sahabat Mar. Ya kira-kira penjelasan yang sederhana ke masyarakat begitulah, bahwa Ansor ini bagian kesatuan dari Gerakan Pemuda Ansor ya. Tentu dengan yang analogi-analogi yang sederhana begitu ya. Sederhana, mudah dimengerti ke masyarakat gitu ya. Membumi lah kira-kira begitu. Terus begini, tentang tadi ya, sudah ini kan sahabat di PAC juga sebagai kaderisasi ya. Lah ini ada pertanyaan yang memang saya kira cukup untuk kita terapkan, cukup untuk kita tanyakan ke sahabat tentang mulai kapan ataupun mulai dari mana sih kaderisasi baik Ansor maupun Banser itu harus diterapkan, atau mulai dari umur berapa, atau mulai dari mana dulu nih, dari kalangan pelajar kah atau kalangan orang-orang yang memang mohon maaf apa ya bahasanya di pinggiran, ataupun orang-orang kantoran ataupun pejabat begitu. Itu mulai dari mana begitu sahabat? Ya kalau kita lihat di PDPRT itu kan anggota Gerakan Pemuda Ansor itu kan yang berumur 20 sampai 40 ya. Kalau sahabat-sahabat nanti kita baca di PDPRT ya, kalau kita lihat dari umur itu ya. Kalau dari segmen umur, kalau dari segmen latar belakang mungkin sangat variatif ya. Ya, kita memang organisasi yang terbuka. Berarti inklusif bukan eksklusif ya. Terbuka. Tapi tentu ada syaratnya yang harus penuhi juga gitu. Nah, ini yang saya pinginkan ini sebenarnya. Kaderisasi di NU itu kan berjenjang ya. Di pelajar putra ada IPNU. Di pelajar putri ada IPPNU. Nah, harapannya kan nanti setelah IPNU dia tidak lulus gitu ya. Maksudnya bukan lulus IPNU terus mandek gitu ya. Tapi berjenjang terus ke ya. Ansor. Nah, nanti yang di IPPNU ke Fatayat, nanti dari Fatayat ke Muslimat, yang IPNU ke Ansor, terus ke NU-nya tentunya kan gitu. Ansor kan masa depan NU dan NU masa depan, kira-kira begitu kan. Slogannya gitu. Nah, itu harapannya seperti itu. Itu yang segmen yang formal ya, yang berjenjang gitu. Tapi tentu kita ini kan tadi ya bukan yang eksklusif tapi inklusif semua. Yang tidak IPNU terus daftar jadi anggota Ansor juga bisa kita terima. Malah kalau kita lihat di PDPRT itu menjadi anggota GP Ansor syaratnya bukan PKD dulu sebetulnya. Asal dia memenuhi syarat tadi, terus umurnya memenuhi syarat dan menyatakan setia kepada menyetujui PDPRT gitu, itu sudah bisa kita terima menjadi anggota Ansor. GP Ansor. Nanti di Banser juga ya otomatis lah ya, kita ngomong Ansor kan include ya, kita bicara Banser juga. Nah itu untuk, nah baru kalau itu kita untuk kaderisasi di PKD-nya atau di Klatsarnya atau yang lain gitu.
Itu kalau kita bisa amati dari segmen-segmen itulah, dari umur, dari kalangan-kalangan tertentu, tapi yang tadi yang saya bilang kalau yang mau lurus ya yang tadi. Jadi ini teman-teman sahabat-sahabat Ansor besok kalau sudah 40 tahun jangan berhenti. Oh, saya sudah selesai jadi Ansor. Enggak ada selesainya kita ini jadi kader. Habis 40 tahun jadi ya mestinya kita Ke berkhidmat NU. di ke NU. Jadi di enggak NU-nya. ada alumni Ansor begitu ya. Enggak ada alumni Ansor, enggak ada alumni IPNU gitu ya. Ya terus katanya mengabdi tanpa batas ya, Iya, berkhidmat berkhidmat terus. begitu Ya. ya. Nggak harus jadi ketua gitu ya. Apapun posisi kita di Ansor di NU itulah ladang kita berkhidmah. Kira-kira begitu, sahabat. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita di Instagram begitu, sahabat. Karena kemarin kita dari Ansor Media mempost ada podcast, silakan sahabat-sahabat yang bertanya. Ini dari Dewan 123 ini nggak tahu ini nama-nama ini aneh begitu di Instagram. Penyusup. Assalamualaikum Gus, saya ingin bertanya perihal Dan Watser. Bagaimana sih awal Dan Watser terbentuk dan bagaimana proses kaderisasinya? Mengapa peminatnya masih sangat jarang? Ini Dan Watser Banser wanita apa ya? Denwan apa ya ini sahabat Asar ini? Detasmen wanita ya. Wanita Banser. Yeah. Saya tidak ingin menjawab yang saya tidak tahu ya. Kapasitas tentu saya batasi yang tidak. Saya jawab akan yang saya tahu aja. Di Ansor itu PDPRT-nya pokoknya yang saya tahu itu Banser lah ya. Yeah. Untuk istilah-istilah yang itu saya kurang paham. Tapi setahu saya sekarang di Fatayat itu ada Garfa. Ada sendiri Ya, wadahnya begitu ya. Garda Fatayat tapi ya saya kurang. Tapi intinya ada wadahnya sendiri untuk yang sahabat-sahabat pemudi yang ingin kebanser-banseran ya, kira-kira begitulah. Yang lebih ke dominan ke fisiknya itu ada wadahnya. Saya kira kemarin kayaknya baru melaksanakan ya sahabat Fatayat untuk cabang Cilacap itu udah melaksanakan diklat. Oh iya. Untuk Garfa. Garfa ini Garda Fatayat kayaknya. Nanti bisa tanya ke sahabat-sahabat Fatayat ini kalau saya salah gitu ya. Tapi itu ada wadahnya Ada tersendiri. wadahnya. Sehingga untuk yang tadi ditanyakan saya tidak akan masuk ke yang lebih jauh karena yang sesuatu yang tidak saya tahu nanti mbok salah gitu ya. Yang tahu saya aja. Teman-teman sahabat-sahabat Fatayat yang ingin berkhidmat melalui wadah yang seperti itu sudah ada wadahnya di Fatayat itu ada Garfa. Kayaknya tadi saya lihat postnya teman-teman Fatayat yang di acara Fatayat PAC tadi udah ada. Oh, iya. Garfa yang pakai seragam Garfa. Wah, ini udah keren ini ya seragamnya. Nah itu kayaknya lebih yang hari ini lebih mungkin bisa menjembatani teman-teman pemudi ya yang seumuran dengan Ansor untuk yang itu ada di Garfa. Oh, iya. Mungkin jawaban saya seperti itu ya, Iya. sahabat siapa ini tadi ya, nggak jelas. Terus ini yang kedua dari @orang awam. Waduh, ini orang awam banget ini. Pertanyaannya, apa sih tujuan utama dari organisasi Ansor itu sendiri? Dan apakah orang awam seperti saya bisa ikut organisasi tersebut? Oh iya. Monggo Gus dijawab. Ini yang ditanya juga awam. Kita sama-sama awam ini. Sama awam gitu ya. Sahabat, saya selalu ingat tugas besar kita itu menjaga diniyah, yang kedua tentang watoniyah. Menjaga tradisi-tradisi keagamaan ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tugas besar kita. Yang kedua tentu tugas watoniyah, menjaga NKRI. Maka NKRI menjadi harga mati. Itu tugas mulia kita. Dua itu yang kemudian hari ini terus kita kawal. Maka kalau ada kelompok-kelompok yang tadi berseberangan dengan cita-cita kita, itu pasti kita akan berhadapan-hadapan begitu. Tapi tentu tidak ingin ya, mudah-mudahan semuanya sudah selesai tentang kebangsaan gitu ya. Kalau kata Gus Ketum itu gebuk. Ini kita gebuk orang-orang yang berseberangan gitu. Terjemahannya ini saya kurang paham ini Gus Ketum. Tapi pada intinya tujuan mulia kita mengarah endingnya ke sana,
menjaga tradisi keagamaan ala Ahlussunnah wal Jamaah, tentu yang NU gitu ya. Yang kedua, menjaga NKRI agar tetap lestari, karena dalam mengamalkan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu di mana kita bertempat ya di negeri Indonesia ini, sehingga menjadi kewajiban kita menjaga NKRI ini agar tadi tugas diniyah kita itu bisa dilaksanakan dengan baik, begitu ya sahabat-sahabat. Terus apakah kita orang awam itu bisa? Ya tadi saya sudah sampaikan dari awal, organisasi kita itu inklusif bukan eksklusif. Siapa saja bisa masuk, tentu ya dengan persyaratan yang sudah ada di PDPRT, dan juga peraturan-peraturan juga harus ditaati. Iya, tentu begitulah kira-kira. Tapi pada prinsipnya siapa saja, tentu ya tadi saya udah bilang di PDPRT kan ada syaratnya lah. Tapi tidak melihat segmen-segmen misalnya dari ras mana gitu ya. Itu tidak gitu. Tapi prinsipnya itu ya, yang memenuhi ketentuan ada di PDPRT itu ada. Begitu sahabat. Terakhir ini Mas Sugi, sebelum kita akhiri, saya ingin Mas Sugi ingin menyampaikan beberapa motivasi lah buat sahabat-sahabat, khususnya teman-teman di ranting ataupun teman-teman yang ingin berproses kayak tadi sahabat-sahabat yang bertanya di Instagram, agar bisa berkhidmah di organisasi kepemudaan NU, khususnya Ansor, yang notabene kita adalah organisasi yang tidak dibayar, tidak digaji oleh siapapun, lembaga non profit yang kita benar-benar ikhlas berkhidmah untuk NU dan negara dan ulama begitu. Monggo. Baik sahabat-sahabat Ansor yang saya banggakan, kita ini selalu ada kata yang saya ingat betul ini, mudah-mudahan diingat terus oleh sahabat-sahabat, ada harokah barokah. Nah, ini saya selalu ingat terus kata itu. Dan itu saya yakin sahabat-sahabat bisa rasakan ini. Kita mau berharokah, bergerak, berkhidmah di Ansor, di NU, insya Allah dapat barokah. Apalagi yang kita cari dari hidup ini, ya kan? Keberkahan. Sehingga ini yang terus menjadi spirit kita dalam beransor ini. Teruslah bergerak sahabat-sahabat. Saya barangkali termasuk yang merasakan keberkahan itulah. Sahabat-sahabat juga barangkali sudah merasakan keberkahan itu yang kadang tidak masuk akal, tapi kalau dipikir secara logika tidak ketemu begitu. Secara matematik di atas kertas itu nggak ketemu gitu ya. Matematik itu kan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kadang keberkahan itu luar biasa, yang di luar tadi ya, di luar matematik, hitung-hitungan di atas kertas. Sehingga pesan saya, teruslah berharokah, insya Allah keberkahan itu akan datang, berkah bagi yang sudah berkeluarga, berkah keluarganya, bagi yang sudah bekerja, berkah pekerjaannya, mangisahnya, kehidupannya. Sehingga tentu cita-cita kita itu kan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kira-kira begitu. Dan tentu yang terakhir, terbebas dari api neraka wa qina adzabannar begitu. Pesan saya ke sahabat-sahabat, terus bergerak agar barokah itu datang. Insya Allah kita sudah dijamin kan oleh para pendiri dan pendahulu kita. Hadratus Syekh itu sangat kita apal betul kaul beliau, yang beliau nyampein, kalau nggak salah tagnya itu kira-kira, sopo sing gelem ngurus NU tak akui dadi santriku, tak dongake husnul khotimah sak duriyah. Itulah nilai-nilai yang selalu dipegang oleh kita kader-kader Ansor semuanya, agar kita beransor itu ada semangat perjuangan, insya Allah keberkahan itu datang. Saya kira itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti kata sahabat saya dulu pernah bilang bahwa ijazah itu adalah bukti bahwa kita pernah sekolah, tapi bergerak adalah bukti bahwa kita pernah berpikir begitu. Kira-kira seperti itu tadi yang disampaikan oleh sahabat ya, bahwa pergerakanlah yang membawa kita ke dalam keberkahan begitu.
Baik, terima kasih sahabat Sugiono. Selamat sore. Sama-sama. Semoga panjang umur, sehat Amin, selalu, amin. murah rezekinya dan Amin, amin, amin. dilimpahkan segala urusannya juga Amin. dimudahkan. Terima kasih Amin. sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada. Saya Hanifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.